Oke, yuk kita bahas jumper T-Lite. Tapi punya pilot nakal, namanya bukan jumper T-Lite, tapi jumper telolet. Oke, ini ada hard case ya, punya izin. Pilot nakal lupa ini izin apa ya, izin Selfly X atau apa. Terusnya sudah nggak ada dan pas banget buat jumper telolet punya pilot nakal. Dan di sini ada sedikit inovasi dari pilot nakal, yaitu pakai gimbal protektor dari 3D print ya. Nah, ini bahannya yang lentur. Protokol pilihnya warna hitam. Jadi waktu dimasukin hard case ya memang sedikit apa ya, ketindih atau agak ngepres sih. Jadi waktu ini kan nggak masih ada gonggangnya, tapi dengan hanya gimbal protektor jumper telolet punya protokol aman, bro. Oke, terus protokol juga bawa ini. Jadi waktu beli jumper T-Lite itu ada kotak. Ini fungsinya untuk penyimpanan baterai cadangan 18650. Ini bukannya dari mana ini? Ya pokoknya gitulah. Protokol bawa dua ya. Terus inovasi yang banyak dipertanyakan adalah hook hanger. Nah, ini apa ya? Cantolan lah buat neck strap ya. Jadi protokol kemarin ini pasang kemarin di Beta EPV Light Radio, dan protokol lepas, protokol pindah ke sini. Kayaknya lebih cocok yang ini. Wih, mengkilap coy. Dan teman-teman tanya ya, om belinya di mana? Ini protokol nggak beli, jadi protokol kasih tahu rahasianya. Waduh, rahasia barang. Ini ada jumper T8SG Plus ya. Itu punya ini protokol lepas dan pasang ke sini. Ini matot jadilah. Nah, ini sudah ya. Jadinya tinggal casing sama apa ya, yang di belakang ini besi itu. Ya pokoknya itulah hook yang kepasang di jumper T-Lite punya pilot nakal. Oke, ini diminggirin dulu. Oke, yuk kita bahas jumper telolet punya pilot nakal. Ya pasti kalian punya ya jumper T-Lite. Jadi ini pilot nakal buatin tutorial video mengupas tuntas cara pengoperasian, terus fitur-fitur apa aja yang dipunya oleh jumper T-Lite ya. Jadi kita pilot nakal ngobrol santai untuk jumper telolet. Oke, jadi kemarin kita sudah unboxing, dan buat teman-teman pakai baterainya 18650 ya. Kemarin protokol waktu pasang itu kan agak kocak ya. Ternyata dia di desain untuk baterai 18650 yang ada tonjolannya. Sedangkan protokol pakai ini nggak ada tonjolannya. Jadi kemarin itu kocok gitu loh, nggak gigit. Ini gimana sih keluarnya nih? Oke, gampang banget. Jadi triknya protokol itu tarik platnya ini agak dikeluarin dikit supaya mencengkram ya si baterai 18650 tanpa tonjolan. Jadi kayak baterai apa ya, baterai A3 biasa, A3 ya, A3 atau A2 lah. Oke, terus untuk pengecasan baterai ya, itu ada yang tanya, om bisa nggak pakai USB Type C yang dari jumper telolet ini ya? Ya bisa, tinggal dicolokin aja, terus kita ya ibaratnya seperti ngecas handphone lah. Oke, jadi pakai USB Type C ya. Karena waktu beli jumper T-Lite itu kan ada kabel ya, itu USB Type C dicolokin sini, bisa untuk charging baterai, juga bisa untuk simulator. Jadi remote ini juga bisa untuk simulator. Oke, terus di sini pertama sudah pasang micro SD. Nah, sebelum pasang micro SD, kita isi micro SD dengan file sound ya, file suara. Di bawah video pilot nakal itu pilot nakal cantumin Google Drive pilot nakal. Di situ pilot nakal taruh koleksi voice pilot nakal, banyak banget ya. Jadi kalian ya pokoknya download aja, terus masukin ke micro SD kalian. Setelah itu micro SD masukin di sini, dan remote jumper T-Lite kalian bakalan bisa ngomong. Yang pasti mbak-mbak ya, nggak usah mas-mas. Oke, untuk nyalainnya pencet tahan. Welcome to OpenTX. Oke, mantep ya. Jadi ini suaranya mbaknya OpenTX. Oke, terus waktu pengecasan nanti dia LED-nya warna biru. Setelah baterai full, LED birunya mati. Jadi artinya baterai yang di dalam remote jumper T-Lite sudah dalam kondisi penuh. Di sini protokol sudah ada profile tutorial. Memang protokol sengaja buatin file tutorial. Jadi yang pertama kalian cek adalah pergerakan remote. Nah, pergerakan remote ini harus betul-betul presisi. Oke. Nah ini protokol ada sedikit minus ya. Nah itu lihat di sebelah kiri, dia nggak sampai di ujung ya. Jadi mentok sampai di sana, tapi yang kanan mentok sampai ujung. Oke, kelihatan ya. Cuman ya, nah yang di bawah dapat di paling ujung. Sini dapat paling ujung.
Nah, yang atas belum dapat, tapi is okay lah. Yang sebelah kanan dapat maksimal. Nah, ini yang sebelah kanan belum dapat. Oke, jadi fungsinya screen ini banyak banget ya. Antara lain untuk ngecek pergerakan gimbal kita. Terus untuk tombol di sini itu namanya tombol trim. Trim center. Diperhatikan yang sebelah sini. Garis 1, Trim center. garis 2. Usahakan semua ini yang dari sini itu di posisi center, di posisi tengah ya. Jadi jika misal ini kita nggak tahu fungsinya apa, kita majuin seperti itu, dan waktu kita terbangin drone-nya otomatis tiba-tiba nukik maju ya, karena trim ini fungsinya untuk mengatur keseimbangan drone dari remote. Oke, di sini juga ada trim. Nah, itu kalau ini nggak sengaja kepencet ya ke kanan, otomatis waktu drone-nya terbang dia lebih condong ke kanan, jadi drone-nya ke kanan sendiri. Jadi ini sebaiknya di posisi center semua. Oke, itu tutorial awal ya. Terus di sini ada tombol up, down, di sini enter, RTN, enter, oke, dan RTN itu adalah back ya. Di sini ada ACS yaitu sistem, di sini MDL. Oke, yang pertama kita akan jelasin ke sistem pencetan. Nah, ini masuk di halaman sistem. Kemudian untuk pindah page, karena ini 1/7, ini halaman 1 dari 7 halaman, untuk pindah halaman berikutnya, pencet yang MDL. Nah, di sini terbaca SDHC card ya. Jadi Peltakal sudah pasang micro SD, Peltakal masukin 2 folder yaitu firmware dan sounds. Oke, firmware ini sebenarnya nggak penting sih. Ini Peltakal ambil dari yang lama untuk flash XM Plus ya. Abaikan aja. Terus malah keluar. Sistem pindah page berikutnya pakai pakai ini MDL. Kemudian Peltakal kasih lihat sounds ya. Di sini Peltakal pakai satu folder aja, EN, yaitu English ya. Jadi file-file bahasa lain itu Peltakal hapus, Peltakal pakai yang English. Jadi buat teman-teman yang pengen file sound sebanyak ini bisa download dari Google Drive Peltakal, terus kalian masukin ke micro SD kalian. Oke, itu page 2 ya, firmware, sounds, OpenTX SD card ya, Peltakal lupa ini versi berapa. Yang pasti kalau ini nggak pas nanti bakalan keluar micro SD apa gitu, warning ya, waktu awalnya lain. Oke, terus ini masuk ke radio setup, kurang deket tadi ya. Jadi ini halaman 3 dari 7 halaman. Date Peltakal belum setting, time juga belum disetting. Baterai range kita bisa atur mau minimal berapa, di enter ya, mau 3,1 atau 3,5. Peltakal settingnya sih 3,1 kalau nggak salah inget ya. Karena ini kan baterai 18650 ya. Nah, untuk setting maksimum range-nya geser ke sini ya. Ini baterai 18650 kayaknya 4,2 maksimal. Terus turun ya, mode Noki, volume Peltakal setting di sini ya, bebas ya, terserah pilotnya. Dan sampai bawah itu terserah pilotnya lah yang ngatur ya. Karena ini sistem aja sih. Terus yang patut diperhatikan adalah RX channel ORD. Ini wajib AETR, jangan dirubah-rubah ya. Kecuali orang bule, nggak tahu, orang bule itu kebanyakan TR ya. Dan untuk mode pastikan mode 2. Jangan mode 1. Mode 2 sama mode 1 bedanya apa, Om? Mode 2 gasnya di sini. Mode 1 gasnya di sini. Memang gimbalnya tetap di tengah, tapi nanti dia otomatis gasnya ada di sini. Oke. Kita pindah ke page berikutnya. Halaman selanjutnya, global function skip. Trainer skip, hardware. Di sini ada fitur calibration. Jadi buat teman-teman yang punya jumper tilet, andaikan pergerakan remote ini nggak pas atau kurang maksimal, kita wajib namanya kalibrasi di halaman ini ya. Press enter to start. Oke. Kemudian perintahnya adalah set sticks midpoint. Jadi yang perlu ditengahin adalah throttle yang sebelah kiri. Ini ada garis di luar dan ini ada garis kecil di dalam. Usahakan ketemu ya. Itu artinya sudah di posisi tengah. Kemudian kita tekan enter. Move sticks or pods. Jadi kita gerakin remote-nya dari ujung ke ujung. Mentok. Ya, pelan-pelan bisa. Tapi jangan terlalu cepat seperti ini. Ya, pelan-pelan dirasain. Nggak perlu terlalu banyak juga putar-putarnya. Cukup beberapa kali. Kemudian kita posisikan stick ke tengah lagi. Kemudian kita pencet enter. Sudah beres. Nah, nanti kita cek lahnya di sini, juga bisa nanti di bagian depannya.
Yang pilot nakal tadi bilang ini gimbalnya pilot nakal kurang di ujung kiri, tapi is okay. Oke, back. Kita pindah ke halaman berikutnya. Jadi kalau mau pindah ke halaman berikutnya, ini wajib di kursornya harus di atas ya di halaman. Kemudian kita geser ke halaman berikutnya. Oke, di sini keterangannya adalah firmware OpenTX T-Lite Factory ya, ini masih dari pabrik, pelakar belum update juga karena pelakar cek kemarin juga belum ada update firmware terbaru ya. Jadi skip aja. Oke. Kita keluar. Dan di sini kalau dipencet tahan up, nah itu ada apa ya? Ini pelakar nggak paham juga sih. Terus ada debug free memory ya, ini free memory dari micro SD-nya pelakar kebaca ya, luas script, mix max dan sebagainya. Aduh, I don't know. Oke, back. Terus yang sini dipencetan itu untuk ngelihat telemetri ya. Tapi di sini kebetulan nggak connect sama drone, jadi telemetrinya nggak kebaca. Oke, RTN. Sekarang kita masuk ke model. Pencetan yang ini. Dan pelakar sudah buat profil. Wah, bro, banyak banget. Yang pertama Tiny Whoop, Gul RCT36, Ninohawk, US65 Pro, Usin B75, ET125, Sima X8, Bolot, Sriti, Tiny Hawk, RC149 dan tutorial. Jadi sini protokol punya banyak profil. Itu Tiny Whoop protokol bayang, Gul RCT36 protokol Fly Sky, Ninohawk protokol FR Sky, US65 Pro protokol Fly Sky, Sin B75 XM Plus, ET125 crossover ya, FRSK D16, Sima X8 drone mainan, Bolot pakai receiver jumper R1, Sriti pakai receiver XM Plus, Tiny Hawk pakai receiver FRSK D8, RC149 pakai receiver sama, ini punya orang nih. Pelakar buatin, dan pelakar mau kasih tutorial untuk caranya buat profile. Oke, di sini profil kosong ya. Jadi caranya, bentar, tangannya pelakar kurang enak. Oke, jadi kursor diarahkan ke profil kosong, kita pencet enter, pencet dan tahan, dan keluar pilihan create model atau restore model. Di sini kita klik create model, loading, dan sudah terbuat profil baru dengan nama model 13. Untuk pindah ke halaman berikutnya, pencet yang ini, dan untuk kembali ke halaman berikutnya, pencet yang ini. Oke, model name kita bisa isi ya, mau dikasih nama apa nih? I. Oke. Om mau huruf besar om. Oke, pencet sekali, pencetan tombol MDL, dia akan jadi huruf besar dan kemudian langsung geser. Oke, pakai I aja ya. Kemudian di sini pertama mau jelasin untuk nama setting timer 1. Kenapa dipasang timer? Supaya remote ini mengingatkan kita mbaknya. Jadi kita setting mau di posisi apa nih, kita setting supaya timer countdownnya jalan, countdown itu adalah hitungan mundur ya. Petakal kalau pakai ada arming, petakal aktifkan selalu di SWC, karena untuk arming petakal selalu taruh di sini. Oke, tinggal gerakin switch saja, otomatis remote-nya tahu ya. Kemudian kita geser, kita mau hitung mundurnya berapa menit, enter dulu. Kemudian petakal setting biasanya ngomong lah 5 menit. Oke, setelah itu petakal nggak ke bawah, petakal langsung ke paling bawah. Jadi pencet atas, pencet lagi atas, dan ini yang ya, jadi switchnya ini masih aktif. Oke, jadi ke paling bawah, dan di sini ada pilihan internal RF dan eksternal RF. Remote jumper T-Lite yang petakal punya adalah internal receiver multi protokol ya, JP4-in-1, jadi harus diaktifkan internal receiver. Enter, atas, keluar multi, kita enter, kita turun ke bawah, dan di sini type-nya banyak banget. Tadi dimulai dari Flash Sky ya. Kita kasih lihat dari awal, Asan, Bayang RX. Untuk micin connect-nya pakai yang Bayang. Jangan yang Bayang RX ya, karena belum tahu tuh Bayang RX itu apa. Oke. Dan untuk memulai binding, kita siapkan di sini. Kita mulai ambil micin, kita colok baterai, tunggu LED beraktif cepat, kemudian kita pencet bin. Oke, itu bisa buat micin-micin yang sudah di flash dan bisa connect ke remote multi protokol. Oke, jadi gampang banget untuk binding ke drone micin. Oke, petakal harus pindah ke sini supaya bisa ganti ke page berikutnya.
Heli setup skip, flight mode skip, inputs yang pertama dibilang di sistem harus disetting AETR ya, aileron, elevator, throttle, and rudder, disingkatnya AILE THR rudder. Oke, ini skip. Om, micin saya ada fitur arming dan fitur ganti mode atau enggak fitur nyalakan dan matikan LED. Oke, kita mulai setting mixer. Channel 5 pencet tahan. Mix name kita bisa kasih nama misalnya arming atau nyalain motor dan sebagainya ya. Ini sebenarnya peletakan nggak isi, dan source itu kita pilih sumbernya. Channel 5-nya kita mau pakai switch yang mana? Kita tinggal yang pilih, bukan remote-nya. Peletakan selalu arming di sini. Oke. Dan otomatis dia baca ya SC. Oke, itu untuk arming jika misalkan flash micin kalian ada di arming. Kemudian kita pindah ke channel 6. Om, channel 6 untuk ganti mode. Oke, gimana cara mengaktifkan channel 6? Pencet tahan. Mix name kalian yang kasih nama bebas, dan source-nya petakan selalu taruhnya di sini. Om, saya suka di sini, monggo. Langsung aja gerakin switch-nya, kembalikan ke posisi semula, dan dia sudah terbaca di SWB. Oke, ini S artinya switch, WB ya. Switch B, switch D, switch A, dan switch C. Cuma di sini bacanya SB. Oke, kita back. Om, di channel 7 Om untuk nyalakan matikan LED. Oke, pencet tahan, kemudian kita pilih source-nya. Oke, untuk matikan LED taruh di SD dan sudah terbaca di monitor. Kita pencet enter. Oke, kembalikan semua switch-nya karena kita sudah setting dari channel 5 sampai channel 7. Kemudian, nah ini kan nggak mau pindah page karena kursornya belum ke atas. Pindah page berikutnya, output skip, curves, nanti bakal buatin konten lagi untuk curves ya. Logical switch, skip, dan special function. Oke, buat kalian yang nonton, kalian bisa paham cara untuk setting agar keluar suaranya. Oke, di halaman 10 dari 12 halaman, pencet turun, kita pencet enter. Om, saya mau armingnya bunyi. Oke, aktifkan arming ya, switchnya. Dan dia terbaca SC turun. Kemudian enter, kita geser ke kanan dengan cara pencet tombol MDL. Sini pencet enter, kita cari namanya play track. Oke, setelah play track, kalau kalian sudah download banyak sound dari Google Drive Beltakal, otomatis akan keluar juga banyak, dimulai dari 3DHS ya, 3DHS. Oke, di sini kita cari ke huruf abjad E. Oke, ini kita pilih engine on karena ini untuk nyalakan motor. Nah, yang untuk matikan motor belum disetting, jadi yang sudah disetting adalah untuk menyalakan motor. Engine on. Oke, sudah berhasil ya. Kita back, kita turun ke yang kosong, kita enter, kita setting untuk engine off. Nah, dia terbaca SC atas. Enter, geser. Di sini pilih play track. Oke, enter, kita geser ke kanan dan kita cari yang namanya engine off. Di sini ada engine off sama arming dan disarming ya. Jadi kalian bisa bebas menentukan mau engine off atau arming. Oke, ini engine off. Engine on. Oke, tadi yang pertama engine on, dan ini pertama sudah kasih sound untuk SC ke atas. Engine off. Oke, jadi sudah tersetting untuk engine off dan engine off. Engine on, engine off. Oke. Kemudian kita turun ke bawah. Om, saya mau modenya juga ada soundnya. Oke, gerakin switchnya. Pertama taruh modenya di sini ya. Jadi kalau kalian gerakin ke tengah, dia SA strip. Ke bawah SA bawah, ke atas SA atas. Oke, setting dulu mulai SA atas ya. Biasanya pertama taruh di situ mode angle. Kita geser, kita pencet, kita cari play track. Enter, kita geser lagi, enter, dan kita mulai cari angle mode. Oke, cari AN ya. Nah, ini dia ANGL MD. Pencet enter dan kita coba. Angle mode. Oke, dan seterusnya. Mau lagi. Oke, Om, saya mau di switch tengah nih, Om. Itu dia mode horizon. Biasanya Beltakal kasih di tengah nih mode horizon ya. Jadi waktu setting di Betaflight itu kursor di kiri, tengah, sama paling kanan untuk di aux 2. Oke, di sini pencet enter, terus kita cari play track.
Ups, kok play sound. Play track kita geser dan cari horizon mode. HRZMD. Oke, pencet tahan terus ke bawah sampai ketemu ini kelewatan nih. FGH. Oke. Cari horizon mode. Itu dia. HRZNMD. Oke, kita coba. Angle mode tadi kita sudah setting. Nah, yang di sini pentakal mau setting di akro. Oke, kita setting ke ini gerakin tengah dulu, karena kita sudah setting yang di posisi tengah. Yang di sini kita mau setting di mode akro. Oke, otomatis remote-nya baca, kita geser, cari play track. Oke, udah ketemu, kita geser lagi, kita cari sound acro mode. Oke, ini dia. Pencet enter. Dan sudah berhasil. Ya, switch berikutnya kalian yang melanjutkan. Oke, ini pentakal pindah ke page berikutnya yaitu halaman 11 telemetri. Oke, jadi teman-teman yang pakai receiver yang sudah ada telemetri, kita bisa pencet discover new sensor. Nah, sensornya bakal jalan mencari telemetri yang ada di receiver itu. Yang pentakal bisa pakai adalah RSSI ya. Kalau sudah, ketik enter lagi, stop discovery, dan nanti bakalan muncul di bawah RSSI dan lain sebagainya, baterai voltage atau apalah, macam-macam ya. Oke, itu halaman untuk telemetri ya. Page berikutnya, display, ini bakal jarang pakai, kalau kalian mau otak-atik, monggo, nggak ada masalah ya, jangan khawatir ada rusak dan sebagainya. Jadi, jumper tilet ini kalian anggap seperti smartphone ya. Kalian otak-atik, semakin sering kalian otak-atik kalian juga semakin paham. Oke. Panjang bro. Videonya panjang, nggak apa-apa ya, tapi yang penting buat teman-teman yang pakai jumper tilet, dari lihat videonya pentakal cukup paham dalam mengoperasikan remote ini. Oke, jika ada yang kurang jelas dan kurang paham, bisa ditarik mundur videonya. Oke, jadi buat file sound pentakal taruh di kolom deskripsi ya, di bawah video. Kalian bisa download semuanya, bebas, ambil semuanya dah. Dan terus untuk yang terakhir ya, untuk ini reset timer, gimana caranya? Ini kan dia sudah minus 158. Nah, engine on dia jalan 201. Engine off. Nah, kalau engine off otomatis countdown-nya berhenti. Caranya untuk reset, pencet enter sekali. Kemudian kita pencet lagi enter, reset. Di sini ada pilihan reset flat, reset timer ya. Di sini langsung aja pilih yang reset flat. Throttle warning. Oke, sticknya kalau kurang bawah bakalan keluar peringatan throttle warning. Itu mengantisipasi supaya waktu drone dan remote sudah connect nggak auto to the moon, tiba-tiba ngegas sendiri. Kalau seperti ini nggak ada warning, tiba-tiba langsung terbang sendiri drone-nya. Oke, jadi cukup gampang ya untuk pengoperasian jumper tilet. Semoga video tutorial dari Pilotaka bermanfaat, berguna buat seluruh pemilik jumper telolet. Oke, buat yang suka video Pilotaka bisa kasih like dan jangan lupa klik subscribe. Share video ini ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian yang pakai jumper tilet cukup paham dalam mengoperasikan jumper tilet. Yang terakhir, untuk modul eksternal Pilotaka rencananya memang nggak pasang ya, karena ya udah biar seperti ini aja ya. Kalau memang mau pasang modul yang bisa long range, Pilotaka pakai remote yang jauh lebih besar dan lebih mantap digenggam. Oke. Jadi Pilotaka bukan bilang ini kurang enak, justru Pilotaka suka karena ini adalah remote dengan desain minimalis dan paling simple dan serba bisa connect ke berbagai macam drone. Oke, sampai jumpa di video berikutnya yang pasti di channel Pilotaka FPV. Pilotaka pamit, thank you, safe fly and ciao.